Indonesia. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar menempati urutan keempat di dunia. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat keberagaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bagi bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Letak wilayah yang amat strategis di antara dua bumi, Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik menyebabkan Indonesia berada di posisi silang dunia sehingga menjadi wilayah ramai disinggahi bangsa lain. Keindahan alam Indonesia dengan aneka ragam flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi bangsa-bangsa lain. Wilayah darat dan laut Indonesia yang sangat luas menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka, sudah sewajarnya sebagai warga negara kita bangga bertanah air Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia, tanah airku, negeri kebanggaanku. Disinilah kami lahir, di tengah berbagai macam budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Dengan ideologi yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat, Pancasila tidaklah terdengar asing bagi kami, tetapi Pancasila adalah tujuan kami. Ia bukan hanya kata, tapi memiliki makna. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna bahwa kita diberi hak untuk memeluk keyakinan kita masing-masing. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna kita harus saling menghargai satu sama lain secara adil dan beradab tanpa pandang bulu. Persatuan Indonesia yang bermakna kita adalah utuh, tidak terpecah belah, saling hidup berdampingan, dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna kita harus adil dan bersikap seimbang, tidak berat sebelah. Kami putra-putri Indonesia dengan semangat gotong royong dan pantang menyerah, kami mencintai dan menjaga negeri ini. Merdeka! Aku, Kamu, Kami.
cinta. Pancasila Indonesia. Adapun butir-butir pengamalan Pancasila, sila pertama. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 3. Masyarakat Indonesia menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 5. Agama dan kepercayaan seseorang adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama. 1. Beribadah sesuai dengan agama yang dimiliki. 2. Menghormati orang lain yang memiliki agama berbeda. 3. Selalu bersyukur pada Tuhan. 4. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tipol seliro. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Tidak membeda-bedakan orang dari suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Butir-butir pengamalan sila ketiga. 1. Mengembangkan sikap rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air. 3. Memiliki rasa bangga pada tanah air. 4. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh dari pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu 1. Mencintai dan memakai produk asli Indonesia. 2. Bermain dengan rukun. 3. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan yang terakhir, melestarikan budaya daerah. Setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta saling menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang telah dicapai. Bulir-bulir pengamalan Pancasila sila kelima memiliki perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan, mengembangkan sikap adil pada sesama, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan pada orang lain, tidak melakukan pemerasan pada orang lain dan pemborosan. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.